Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Oh, kisah Nindi dan Randy ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Body horror. Santet mematikan dari Kiraga. Pada saat yang genting itu, Pak Johan melihat ular walang itu tiba-tiba sudah terbanting ke pintu gudang, seperti ada tangan yang tak terlihat sudah membantingnya. Tak sampai di situ, kembali ular walang itu terangkat ke atas lalu dibanting cukup keras dari atas ke lantai gudang. Akibatnya, ular itu pun mati dengan kepala pecah dan tubuh sudah tak berbentuk utuh lagi. Pak Johan hanya bisa melongo. Ya, Pak Johan tidak tahu kalau Nyai Nimas Ayu disuruh Nindi untuk mengawasi Pak Johan. Karena Nindi merasa kalau keluarga Pak Johan sedang dalam bahaya besar. Sedangkan Nindi sendiri tidak bisa mengawasi Pak Johan, apalagi keluarganya, karena padatnya jadwal kegiatan KKN. Rupanya Nyai Nimas Ayu diam-diam mengikuti Pak Johan saat bepergian keluar rumah, tapi dari jarak yang tidak terlalu dekat. Pak Johan yang tidak memiliki kepekaan indera keenam dan mata ketiga tentu saja tidak bisa melihat keberadaan sosok Nyai Nimas Ayu. Jadi ketika Nyai Nimas Ayu melihat ular walang muncul dan hendak menggigit Pak Johan, tanpa pikir panjang, sosok Hodam penjaga Nindi itu pun langsung terbang meraih leher sang ular. Kemudian berkali-kali dia bantingkan tubuh ular itu ke tembok, terakhir dibanting ke lantai gudang. Salah seorang karyawan Pak Johan datang lalu membantu Pak Johan yang masih syok untuk keluar dari dalam gudang. Namun teror serangan ular gaib yang menimpa keluarga Pak Johan rupanya tak berhenti sampai di situ. Tanpa sengaja, pagi itu Nindi melewati rumah Pak Johan. Ketika hendak membeli kupat tahu untuk sarapan, Nindi kaget karena dia melihat banyak ular di sekeliling rumah. Ular-ular itu beraneka macam, memandang marah ke arah Nindi dan spontan menyerangnya secara serentak. Khawatir takut terjadi apa-apa dengan Pak Johan sekeluarga, Nindi memutuskan mampir ke sana untuk memberitahu beliau kalau di sekeliling rumahnya banyak ular. Nindi kaget dan baru sadar kalau itu bukan ular biasa, tapi ular jadi-jadian. Ular-ular tersebut tampak lebih beringas dengan nafsu membunuh yang begitu besar. Tiba-tiba muncul Randy yang langsung mengambil sejumput garam kasar, lalu ia bacakan ayat kursi. Setelah itu Randy melemparkannya ke arah gerombolan ular tersebut. Spontan ular-ular yang tadi menyerang Nindi berubah jadi kepulan asap lalu menghilang. "Kamu kan kerja jadi tukang kebunnya Pak Johan, kenapa baru datang?" tegur Nindi seraya menendang seekor ular gaib yang sempat terlempar ke atas kepalanya. Randy hanya tersenyum. "Maaf, tadi aku nemenin ibu ke pasar dulu," sautnya. Nindi pun tak melanjutkan omelannya. Nindi, kamu baca ayat kursi ya sebelum masuk ke dalam rumah Pak Johan," kata Randy. Nindi mengangguk. Tapi berkali-kali Nindi mengetuk pintu rumah, tak ada sautan dari Pak Johan. Justru yang Nindi dengar adalah teriakan kesakitan dari dalam rumah. Ren, kamu sini deh. Itu kayak suara Pak Johan ya. Nindi memberi isyarat dengan tangannya, mengajak Randy untuk ikut mendekat ke pintu depan rumah Pak Johan.
Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Mereka berdua kaget mendapati Pak Johan yang sedang mengerang-erang kesakitan ketika tubuhnya dililit oleh seekor ular piton yang berukuran lebih kurang 2 meter. Astagfirullah Pak Johan, pergi ke Nindi. Nindi lalu mengajak Randy untuk membebaskan Pak Johan dari lilitan ular piton tersebut, tapi lilitan ular itu begitu kuat sehingga Pak Johan terlihat mulai kesulitan untuk bernafas. Nindi dibantu Randy tidak putus asa dan sekuat tenaga mencoba untuk membebaskan tubuh Pak Johan. Hei, ular jadi-jadian, lepaskan laki-laki itu sebelum aku bakar kamu, bentak Randy dengan garang. Tapi sia-sia saja, seekor ular gaib yang ukurannya juga sebesar ular piton tadi tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Randy. Tentu saja, Randy tidak tinggal diam dan berbalik mengajar sosok ular jadi-jadian itu. Nindi pun tidak mau kalah. Ia mengeluarkan tasbih kayu Dewan Daru dari dalam tas lempangnya lalu memukul-mukulkannya ke badan ular yang masih melilit tubuh Pak Johan dengan ketatnya. Tubuh ular tersebut tampak menggeliat kesakitan hingga lilitannya dari tubuh Pak Johan pun terlepas begitu saja. Nin, bawa Pak Johan keluar cepat. Ular siluman ini biar aku yang menghajar, ucap Randy pada Nindi. Gadis itu pun mengangguk dan segera memapa tubuh Pak Johan yang terlihat lemah untuk keluar dari sana. Aku pinjam tasbih kamu dulu ya, ucapnya. Nini mengangguk lalu melemparkan tasbih Dewan Daru miliknya ke arah Randy. Hanya dalam satu kali lompatan, Randy pun berhasil menangkap tasbih tersebut. Kini tasbih itu pun tergenggam di tangannya. Randy dengan gesit memukul-mukulkan tasbih kayu Dewan Daru itu sambil terus membacakan surat-surat dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Nindi yang sudah berhasil mengamankan Pak Johan. Ia berhasil memotong kepala ular itu menjadi 2 bagian memakai parang yang biasa dipakai Randy untuk berkebun. Lalu dia melemparkan parang itu ke arah Randy. Potong tubuh ularnya dengan parang ini, Ren, cepat, kata Nindi. Randy dengan gesit menyambut parang tersebut dan tanpa membuang waktu menghujamkannya ke perut ular piton yang ada di depannya. Ular besar itu pun terbelah menjadi 2 bagian. Tidak lama kemudian terdengar suara bentakan disertai ancaman. Awas kalian berdua, berani-beraninya ikut campur urusanku, ancam sebuah suara yang berbicara sambil mendesis, tapi hanya suaranya saja yang bergema, sedangkan Nindi dan Randy tidak bisa melihat wujudnya. Gila, kenapa teror gaib nyampe babi buta gini sih? Keluh Nindi sambil mengusap peluh yang mengucur di wajah cantiknya dengan punggung tangan. Randy tidak menimpali. Pemuda itu malah fokus menatap ke arah Nindi. Semakin lama, Randy semakin mengagumi keberanian dan rasa setia kawan gadis itu. Nindi yang baru sadar dipandang begitu rupa oleh Randy, wajahnya yang tadi ramah berubah menjadi jutek. Tanpa tedeng aling-aling, Nindi langsung menginjak kaki kanan Randy sehingga pemuda itu menjerit kesakitan. Aduh, kakiku, galak amat sih kamu, sungut Randy sambil mengusap-ngusap kaki kanannya yang kini terasa sakit karena diinjak oleh sepatu Nindi. Nindi hanya tertawa ngakak. Lalu ia meninggalkan rumah Pak Johan dan berjalan menuju gerobak kupat tahu Mang Darma. Setelah rasa sakit di kaki kanan berkurang, Randy pun menghampiri Pak Johan yang jatuh pingsan, kemudian membopong tubuh sang majikan ke dalam rumah. Sementara itu di tempat lain, malam itu terlihat ada seseorang yang terlihat geram saat tahu usahanya untuk menghabisi Pak Johan sekeluarga kembali gagal total. Semua itu terjadi gara-gara Pak Johan sekeluarga dibantu oleh Randy dan Nindi. Kurang ajar, mahal-mahal aku bayar Kiraga, tapi malah digagalkan sama 2 orang itu. Awas kalian, aku tidak akan tinggal diam. Berani kalian ikut campur urusanku, aku tak segan-segan menghabisi kalian berdua. Bagaimanapun caranya, kata orang itu dengan amarah yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Brak! Disusul tangan kirinya yang memukul meja kayu yang ada di depannya sehingga menimbulkan suara nyaring.
Aku akan menemui Kiraga sekarang juga, tekadnya sambil berjalan tergesa meninggalkan ruangan kerjanya. Dengan emosi yang masih bersemayam di dalam dirinya, dia pun membanting pintu rumahnya dengan keras kembali. Suara pintu yang dibanting dengan sangat keras memecahkan kesunyian malam itu. Untunglah, rumah orang tersebut berada di komplek perumahan paling ujung sehingga para tetangga tak bisa mendengarnya. Singkat cerita, sampailah orang itu di tempat praktek Kiraga, seorang dukun yang dikenal suka didatangi orang-orang yang memerlukan bantuan untuk praktek-praktek klinik seperti pesugihan, pengiriman santet, pemasangan susuk, jasa membuka aura seseorang, dan lain sebagainya. Kiraga hanya manggut-manggut kala mendengar pengaduan orang itu. Sesekali ia mengusap-ngusap janggutnya yang panjang dan sudah didominasi dengan warna putih. Aroma kemenyan bakar yang begitu menyengat di ruang ritual tersebut sempat membuat orang itu terbatuk-batuk. Ya, Aki paham. Kalau begitu, kita coba dulu dengan mengirim santet terakhir malam ini. Bila dua orang itu kembali berhasil menggagalkan santet malam ini, mau tidak mau, Aki akan minta bantuan sahabat Aki, ucap sang dukun dengan tenangnya. Baik Ki, atur aja Maki. Buat saya yang penting si Johan sama keluarganya harus dibikin mati, dan usaha dodol Garut jadi bangkrut, kata orang itu. Kiraga kembali manggut-manggut. Dia pun membacakan jampi-jampi yang tidak dimengerti oleh orang yang menjadi pasiennya malam itu. Nyai Anggini, datanglah. Aku butuh bantuanmu, ujar Kiraga sambil kembali membakar kemenyan sehingga ruangan ritual miliknya kini dipenuhi oleh asap yang berasal dari kemenyan tersebut. Suasana sempat hening. Tak terdengar suara apapun sampai akhirnya setelah beberapa saat tiba-tiba saja terdengar suara hembusan angin yang cukup kencang yang berasal dari atas langit-langit ruang ritual Kikarsa. Disusul dengan kemunculan sesosok perempuan cantik yang memakai kain kemben berwarna hijau. Sebuah mahkota yang berkilauan tampak tersemat begitu indah di atas kepalanya. Harum bunga melati pun tercium dari tubuhnya yang ramping dan dibalut kulitnya yang putih mulus. Rupanya itu adalah sosok yang sempat dilihat oleh Randy dengan mata ketiganya, yaitu sosok perempuan yang mengikuti Pak Jejer. Ya, itu adalah Nyai Anggini, salah satu sosok siluman ular yang sengaja diutus oleh Kiraga untuk mengikuti Pak Jejen kemanapun dia pergi. Terungkap kalau Pak Jejen adalah orang yang sengaja ingin menghabisi keluarga Pak Johan, sepupunya itu, dengan mengirimkan ular gaib berkali-kali ke rumah Pak Johan. Bahkan keluarga Pak Johan termasuk Mak Titi pun tak luput dari teror ular-ular gaib kiriman Kiraga. Ternyata Pak Jejen merasa iri dengan keberhasilan usaha Pak Johan yang melaju dengan pesat, sedangkan dirinya selama bertahun-tahun tak lebih hanya menjadi seorang kacung. Senyum Kiraga refleks terkembang begitu melihat salah satu jin perewangannya begitu cepat hadir tanpa harus membuatnya menunggu. Nyai Anggini, aku ingin malam ini kamu habisi pemuda yang sudah membantu menggagalkan pengiriman santet ular gaibku. Pastikan kau habisi pemuda itu malam ini juga, tandas Kiraga. Dan seketika tubuh Nyai Anggini langsung berubah menjadi sosok siluman ular berwarna hijau, lalu perlahan merayap mendekati Kiraga sambil berdesis. Lidahnya yang bercabang dua tampak keluar dari mulutnya, kulitnya tampak berkilau dan tampak begitu halus seperti belum lama berganti kulit. Baik Kiraga, akan kupastikan pemuda tampan itu akan menjadi mayat malam ini juga. Tapi jangan lupa, kau sediakan darah berjaka sebagai imbalannya, kata Nyai Anggini dengan jumawa. Kiraga hanya tertawa mengekek kala mendengar permintaan Nyai Anggini. Kamu tidak perlu khawatir, Nyai. Begitu kamu sudah selesai menjalankan tugasmu, akan aku persembahkan darah pemuda yang masih berjaga
untuk kau hisap sari-sari kehidupannya, timpal Kiraga sambil kembali mengusap-usap janggut panjangnya. Tak lama kemudian, sosoknya pun menghilang di balik tembok kamar ritual Kiraga. Kiraga sendiri meneruskan ritualnya malam itu dengan menyembelih seekor burung gagak yang sudah ia persiapkan sedari tadi. Lalu dia menampung darah burung gagak tersebut ke dalam sebuah wadah berbentuk mangkuk namun terbuat dari tanah liat. Sampai di situ, Kiraga juga membacakan jampi-jampi sambil menaburkan kembang setaman yang sudah layu ke dalam wadah berisi darah burung gagak tersebut, kemudian mengaduk-aduknya dengan memakai sebuah kayu panjang. Setelah itu, sang dukun menyuruh orang itu untuk menyiramkan cairan berisi darah yang sudah dicampur kembang setaman tersebut ke depan rumah Pak Johan dan juga ke halaman pabrik dodol milik laki-laki itu. Tampak laki-laki yang ada di depan Kiraga itu hanya mengangguk, lalu dengan sigap menuangkan cairan berwarna merah dan berbau anyir yang berada dalam mangkuk tanah liat itu ke dalam sebuah botol bekas minuman soda kemasan 1,5 liter. Setelah mengucapkan terima kasih dan menyelipkan sebuah amplop berisi uang, laki-laki itu pun pamit kepada Kiraga. Sementara itu Randy yang sedang berada di dalam kamarnya sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Hari ini tubuhnya cukup letih dan energi murninya juga cukup terkuras akibat pertarungannya tadi bersama Nindi melawan sosok ular-ular gaib yang meneror dapur rumah Pak Johan. Dia terlihat begitu letih sehingga tidak menyadari kalau ada seekor ular sanca yang ukurannya sebesar paha orang dewasa tiba-tiba saja muncul di belakang tubuh jangkungnya. Randy juga hari ini hatinya terlalu bahagia dan begitu berbunga-bunga sebab ia bisa bertemu kembali dengan Nindi di rumah Pak Johan. Bahkan dia sempat mengobrol cukup lama dengan gadis itu sehingga membuat bunga-bunga cinta di hati Randy menjadi semakin berkah indah. Tanpa disadari oleh Randy yang mulai dijajah oleh rasa kantuk, tiba-tiba saja ular sanca tersebut perlahan namun pasti merayap mendekati tubuh Randy yang sedang membelakanginya. Tubuh jangkung dan atletis milik Randy yang ditutupi selimut tebal membuat ular tersebut jadi tidak terlihat dengan mata Randy. Lalu ketika sudah berada di bagian pinggang Randy, secepat kilat ular tersebut melingkarkan tubuhnya lalu tanpa ampun langsung melilit tubuh Randy sedemikian rupa hingga akhirnya Randy kaget. Astagfirullah, ular di mana ini? Teriak Randy histeris. Rasa kantuk dan lelah yang sejak tadi menyergapnya mendadak hilang sekejap mata akibat menyadari kemunculan sosok hewan melata tersebut di atas pembaringannya. Pada awalnya, Randy berniat hendak melompat dari atas ranjang untuk menghindar, tapi terlambat. Soalnya ular piton itu sudah lebih dulu memilit tubuhnya. Randy jadi tidak bisa bergerak karena lilitan ular tersebut begitu kuat memagut tubuh jangkungnya, sehingga membuat Randy menjadi sempat kesulitan untuk bernafas. Tapi Randy tidak mau gampang menyerah begitu saja. Dia mencoba memutar otaknya bagaimana caranya agar bisa terlepas dari lilitan sang ular. Namun bukannya melepaskan lilitannya dari tubuh Randy, ular itu malah semakin mempererat lilitannya. Ular berukuran besar tersebut seakan sengaja ingin membuat remuk semua tulang-tulang yang ada di tubuh pemuda itu dalam waktu relatif singkat. Randy hanya bisa memejamkan kedua matanya ketika rasa sakit akibat lilitan ular di tubuhnya semakin menguat, semakin membuatnya tak bisa bergerak. Ya Allah ya Karim, mohon berikan perlindungan pada hamba-Mu ini ya Allah. Hanya kepada Engkau lah hamba berserah diri, kata Randy. Randy sepertinya sempat putus asa karena tak bisa leluasa untuk menggerakkan tubuhnya yang masih terlilit ular tersebut. Sampai akhirnya dia coba melantunkan ayat kursi dengan suara yang nyaring. Lalu kedua tangannya yang bebas mulai berzikir dengan menghitung dengan menggunakan jari-jari tangannya. Randy sudah pasrah apapun yang akan terjadi padanya di malam itu. Akan
Akan tetapi, bukan berarti dia akan dengan mudahnya menyerah pada keadaan yang sama sekali tidak menguntungkannya tersebut. Setelah itu, Randy mengepalkan kedua tangannya, lalu memegang tubuh ular itu sambil membaca basmalah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, kun fayakun. Teriakan dengan penuh keyakinan. Di luar dugaan, kedua tangan Randy langsung mengeluarkan kepulan asap disusul terdengarnya suara rang kesakitan. Namun kedua tangan pemuda itu yang mulai dialiri energi murni semakin kuat mencengkram tubuh ular tersebut. Ditambah bibirnya yang tak lepas melantunkan sholawat menambah kekuatan pemuda itu. Sampai akhirnya lilitan ular tiba-tiba terlepas dan tubuh ular seperti terbelah menjadi 4 bagian. Randy bergidik ngeri. Kini tubuh ular yang sudah terbagi menjadi 4 bagian itu tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap, meninggalkan bau gosong yang memenuhi seantero kamar. Akhirnya aku bisa bebas juga dari lilitan ular sialan ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah atas perlindunganmu. Randy mengucap syukur sambil mengusap-ngusap wajah tampannya dengan kedua tangan. Untuk beberapa saat Randy terdiam. Dalam hatinya bertanya-tanya dari mana asal ular barusan yang tiba-tiba menyerangnya. Apa ular barusan ada hubungannya ya dengan teror ular gaib yang sudah 2 kali menimpa keluarga Pak Johan? Gumam Randy sambil melakukan peregangan pada tubuhnya yang tadi sempat pegal akibat sempat dililit oleh ular piton barusan. Saat menyadari kalau tubuhnya sudah dikotori oleh tubuh ular piton yang hampir membunuhnya, Randy memutuskan untuk mengganti baju. Randy yang masih trauma dengan kejadian menegangkan yang tadi sempat menimpanya memutuskan untuk tidak melanjutkan tidur. Randy memilih untuk keluar rumah dan berjalan menuju masjid. Kemudian ia ingin sekalian tengah malam nanti melaksanakan sholat tahajud di sana. Malam itu Nindi baru saja pulang mengunjungi peternakan domba milik Pak Raffi, juragan domba di kampung tersebut bersama rekan-rekan sesama KKN-nya. Pak Raffi yang baik hati dan dermawan itu juga mentraktir para mahasiswa KKN makan sate domba di restoran miliknya. Makanya Nindi dan kawan-kawan pulangnya malam. Di saat teman-teman yang lain termasuk Lia berpencar untuk menikmati malam itu dengan kulineran, Nindi malah lebih memilih untuk langsung pulang ke mes. Nindi lebih memilih untuk berjalan kaki karena jaraknya juga tidak terlalu jauh dengan mes. Tepat ketika melewati hamparan pohon bambu, Nindi dikagetkan dengan kehadiran 2 orang laki-laki yang langsung menghadang langkahnya. Wajah Nindi spontan berubah garang melihat kedua laki-laki itu. Aduh, tuh orang ngapain mesti nongol segala sih? Di saat aku pengen buru-buru rebahan di kamar mes, sungut Nindi. Gadis itu tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya yang mulai membuncah sebab dia mengenal kedua laki-laki yang kini sengaja menghadang langkahnya tersebut. Ketemu lagi nih kita Neng cantik, tegur Baron, salah seorang laki-laki yang mencegat langkah Nindi malam itu. Nindi tidak menjawab, ia hanya berdiri sambil melipat kedua tangannya di atas dada, masih dengan tatapan yang tidak bersahabat dan ditujukan pada keduanya. Sial banget sih malam ini, harus ketemu lagi sama kalian, dengus Nindi kesal. Jangan sombong, ejek Baron. Iya nih, sekarang kamu gak bisa lagi ngeremehin kami dong. Apalagi menyombongkan ilmu bela diri kamu, Neng Gelis. Jadi sebaiknya kamu nurut. Ayo, mari kita habiskan malam ini bersenang-senang untuk mereguk nikmat dunia. Hahaha, timpal bewok rekannya. Rupanya Baron dan Bewok, mantan kaki tangan mendiang Lurah Darto yang beberapa waktu lalu sempat diajar oleh Nindi, menyimpan rasa dendam kepada gadis itu. Apalagi Nindi waktu itu sempat mengancam akan mematahkan kaki dan tangan keduanya. Sempat merasa takut bertemu Nindi, akhirnya Bewok dan juga Baron memutuskan untuk menemui dukun yang bernama Kiraga.
Mereka ingin meminta bantuan dari Kiraga untuk memberikan pegangan kesaktian agar mereka bisa kebal senjata, kebal pukulan, atau tidak bisa dilukai baik oleh senjata tajam ataupun oleh tangan kosong. Sebelumnya, Bewok dan Baron sempat meminta pegangan berupa cincin panca warna khas Garut yang sudah diisi hodam oleh dukun kepercayaan mendiang Luradarto. Tapi sang dukun malah sudah tewas di tangan Randy. Setelah tahu kalau Baron dan Bewok hendak membalaskan dendam kepada Nindi yang jelas-jelas menjadi satu di antara orang yang sudah menggagalkan upaya Kiraga yang dibayar untuk mencelakai keluarga Pak Johan, tentu saja hal ini disambut baik oleh sang dukun. Baiklah, dengan senang hati aku akan memberikan ilmu kebal kepada kalian secara gratis. Tapi dengan satu syarat, kalian berdua harus mau jadi kaki tangan Aki. Bagaimana? Tawar Kiraga. Tentu saja ucapan Kiraga ini membuat Baron dan Bewok menjadi sangat sumringah, soalnya mereka jadi tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar jasa sang dukun. Hal ini jelas akan menguntungkan keduanya sebab bisa membalas dendam tanpa harus menguras isi dompet mereka. Karena Bewok dan Baron juga tahu kalau tarif jasa Kiraga itu terkenal lumayan mahal. Mereka kini yakin bantuan dari Kiraga akan kembali mengembalikan masa kejayaan mereka seperti ketika menjadi orang kepercayaan mendiang Luradarto. Bewok dan Baron sangat menikmati masa-masa di mana mereka banyak ditakuti oleh warga, sampai akhirnya kehadiran Randy dan juga Nindi yang menewaskan dukun-dukun backingan mendiang Luradarto menghancurkan semuanya. Bahkan Bewok dan Baron bertekad setelah berhasil menghabisi Nindi, mereka akan gantian menghabisi Randy. Sebelum memberikan pegangan dan ilmu kebal secara gratis, Kiraga menyuruh Baron dan Bewok untuk menanam sebuah kain hitam di belakang pabrik dodol Garut milik Pak Johan. Kain hitam yang berisi tulang babi yang sudah dilumuri dengan darah kambing hitam yang sedang hamil, kuku yang diambil dari orang yang sudah mati, rambut mayat yang baru saja dikubur, sebuah kertas bertuliskan raja yang memakai bahasa Sunda Buhun atau Sunda kuno yang dilipat berbentuk segi empat. Kalian segera kuburkan tengah malam nanti, tepat pukul 12 tengah malam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ingat, jangan sampai ada yang memergoki aksi kalian. Kalau kalian sampai gagal, Aki tidak akan segan-segan untuk menghabisi kalian berdua dan memotong-motong tubuh kalian untuk dibuang ke lowong sanjang. Paham? Bentak Kiraga dengan mata berkilat-kilat. Baron dan Bewok saat itu sempat saling pandang. Suara mereka sama-sama tercekat seperti ada duri yang menancap tepat di dalam tenggorokan masing-masing. Tubuh kedua preman itu gemetar hebat. Tugas yang dibebankan oleh sang dukun sepertinya tidak akan semudah seperti yang mereka bayangkan. Mengingat lokasi pabrik dodol Garut milik Pak Johan berdekatan dengan tempat pos ronda, di mana warga kampung tersebut masih rutin mengadakan ronda secara bergantian setiap malam, efeknya akan cukup fatal bila aksi mereka sampai dipergoki oleh para peronda. Akan tetapi, ancaman dari Kiraga tak bisa dianggap enteng, mengingat menyangkut selembar nyawa mereka berdua yang dijadikan taruhan. Maaf Kiraga, kalau kami boleh tahu, itu bungkusan kain hitamnya buat apa ya? Baron memberanikan bertanya meski dengan suara yang tersendat-sendat dipagut oleh rasa takut. Itu adalah media santet yang akan Aki kirimkan untuk pemilik pabrik dodol Garut itu. Santetnya juga bukan santet sembarangan. Santet yang akan menghancurkan bagian organ dalam secara perlahan, jawab Kiraga sambil mengusap-ngusap janggutnya yang panjang dan sudah memutih semuanya. Mendengar jawaban dari Kiraga, Bewok dan Baron refleks manggut-manggut secara bersamaan. Tapi bila kalian gagal menaruh dan mengubur bungkusan hitam itu, santet itu akan berbalik pada kalian berdua. Hal itu akan otomatis menimpa kalian
dan tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Kali ini Kiraga menatap lekat secara bergantian kepada kedua preman yang kini berada di hadapannya dengan wajah yang semakin dalam menunduk. Dan sepertinya keberuntungan sedang berpihak pada Bewok dan Baron. Pada malam itu tidak ada warga yang meronda, sebab semua warga sedang asyik berkumpul di acara hajatan pernikahan anak Juragan Beras, di mana pada malam itu sang Juragan Beras mengadakan acara hiburan gratis untuk semua warga. Hal inilah yang membuat Bewok dan juga Baron menjadi begitu leluasa dalam menjalankan aksinya. Setelah Bewok dan Baron berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh sang dukun, akhirnya Kiraga pun memberikan ilmu kebal pada keduanya. Bahkan sebagai bonus, sang dukun memberi pegangan yang baru berupa sebuah gelang bahar kepada mereka berdua. Itu bukan sembarang gelang bahar yang berwarna hitam pekat, melainkan gelang sakti yang sudah diisi oleh khodam berwujud sepasang suami istri yang bernama Nyi Darmi dan Kirandu. Kesaktian kedua khodam itu pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Konon, dulu mereka berdua adalah sepasang pendekar sakti yang tewas akibat disantet oleh lawannya. Rasa dendam kesumat membuat arwah mereka berdua tak tenang dan dimanfaatkan oleh Kiraga untuk kepentingannya. Sosok Nyi Darmi menghuni gelang bahar yang dipakai oleh Bewok, sedangkan sosok Kirandu suaminya menghuni gelang bahar yang dipakai oleh Baron. Setelah berhasil mendapatkan ilmu kebal dan gelang bahar berkhodam, Bewok dan Baron pun mencoba mencari informasi tentang keberadaan Nindi. Hal itu karena mereka berada di satu desa dengan Randy, tapi berbeda desa dengan tempat kakaknya Nindi, meski masih satu kecamatan yang sama. Tidak sulit bagi mereka berdua untuk menemukan jejak gadis indigo tersebut. Bahkan Bewok dan Baron pun berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Mes Nindi dan kawan-kawan. Itulah sebabnya mereka berdua bisa dengan mudah mencegat Nindi malam ini. Dan setelah yakin memiliki kemampuan yang mumpuni, hal itulah yang membuat Baron dan Bewok sekarang merasa begitu jumawa dan yakin akan bisa mengalahkan Nindi. Maka dari itu mereka berani menghadang gadis itu. Nindi yang melihat Baron dan Bewok kini bisa merasakan dengan kepekaan mata batinnya kalau kedua preman itu diikuti oleh dua sosok. Kedua sosok itu berwujud seorang perempuan dan laki-laki yang wajahnya sangat mengerikan. Wajah kedua sosok itu penuh dengan bintik-bintik hitam berlubang, mirip dengan bekas luka cacar yang sudah mengering. Bedanya, dari bekas luka itu keluar gerombolan belatung yang masih hidup. Tampak belatung-belatung itu menggeliat, menempel di wajah sosok Nyi Darmi dan Kirandu. Nindi hanya bisa bergidik ngeri melihat wajah kedua sosok itu. Dia juga mulai bersikap waspada, sebab kini pancaran energi yang keluar dari tubuh Baron dan Bewok terlihat lebih menyilaukan dibanding sebelumnya. Aku harus hati-hati nih, tapi nggak boleh juga takut sama cucunguk ini, gumam Nindi dalam hati. Kini gadis itu sudah memasang kuda-kuda. Kalian ini baru punya ilmu cetek aja sombongnya udah sundul langit, ejek Nindi. Nindi sengaja melontarkan ejekan tersebut untuk memancing emosi Bewok dan Baron, sebuah taktik lama yang sering gadis itu terapkan ketika melawan para musuhnya, dan usahanya kali ini pun kembali berhasil. Wajah Bewok dan Baron sontak berubah merah menyala seperti saga. Kurang ajar sekali mulut kamu, jangan nyesel ya. Bila kali ini aku sama Bewok akan menghabisimu, bentak Baron sambil lebih dulu merangsek maju untuk menyerang Nindi. Kali ini Baron langsung menyasar ke kedua kaki Nindi. Bewok pun tak mau kalah dengan menyerang serentak, tapi yang ditujunya adalah dada Nindi. Tapi Nindi masih mencoba bersikap tenang dengan jurus-jurus karate yang dimilikinya. Nindi mencoba menghindari serangan dari Baron dengan menghindar ke arah samping. Tapi pada saat yang sama ia melayangkan pukulan ke tangan kiri Bewok yang hendak memukul dadanya. Kedua pukulan tangan Nindi dan Bewok pun beradu.
Nindi mengernyitkan kening. Aneh, kenapa Bewok sama sekali tidak merasa kesakitan padahal Nindi sudah mengalirkan tenaga dalam ketika memukul sang preman. Sebaliknya, malah tangan Nindi yang terasa sangat sakit sebab rasanya seperti memukul besi. Tampak tangan kanan Nindi kini luka membiru. Akibatnya, Nindi jadi tak bisa lagi memakai tangan kanannya itu untuk memukul lawan. Wah, kayaknya aku harus rubah strategi nih. Kedua orang ini sepertinya sekarang udah memiliki ilmu kebal tingkat tinggi, pikir Nindi. Akhirnya, Nindi melompat dengan maksud hendak menendang kepala Baron. Itu bukan tendangan biasa, karena Nindi benar-benar mengerahkan setengah tenaganya agar bisa maksimal untuk melumpuhkan sang lawan. Tapi lagi-lagi, tendangan kaki kiri Nindi di kepala Baron malah mental seperti mengenai angin. Padahal kaki kiri Nindi sudah berhasil menendang kepala Baron dengan sempurna, namun hal aneh pun kembali terulang. Nindi malah merasakan kaki kirinya ngilu dan sakit sekali seperti habis membentur besi. Kembali Nindi harus mengerang kesakitan sehingga tubuhnya menjadi kehilangan keseimbangan lalu tersungkur ke belakang. Nindi mencoba untuk bangkit meski sedikit kesusahan akibat kepalanya yang ikut berdenyut sakit akibat bentrokan energi miliknya dengan Bewok dan Baron. Dengan kondisi tangan kanan yang bengkak, kaki kiri yang terasa ngilu dan sakit, serta kepala yang berdenyut, jelas membuat Nindi jadi harus berpikir dua kali untuk kembali melancarkan serangan ke kedua lawannya itu. Melihat Nindi yang dalam kondisi kurang menguntungkan, tentu saja kesempatan itu tidak disia-siakan begitu saja oleh Bewok dan Baron. Keduanya tertawa mengekeh, menertawakan Nindi yang langsung tumbang pada serangan pertama mereka. Kemudian Baron dan Bewok tanpa ampun kembali hendak menyerang Nindi secara bersamaan, ingin segera menghabisi Nindi. Kali ini mereka menyerang sambil mengarahkan gelang bahar masing-masing ke arah tubuh gadis itu. Ayo Ron, kali ini kita habisin aja gadis sombong ini, biar dia tahu siapa kita, kata Bewok sambil mencium gelang bahar di pergelangan tangan kirinya. Bewok bukan hanya sekedar mencium gelang bahar itu, tapi mulutnya sambil membacakan jampi-jampi yang sudah diajarkan oleh Ki Raga sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memanggil Nyi Darmi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Baron untuk memanggil Ki Randu. Baron sama bernafsunya ingin segera menghabisi Nindi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng DWNS, kisah Nindi dan Randy. Bagaimana teror untuk keluarga Pak Johan ini belum berhenti juga ya teman-teman ya. Dan di sini bagaimana akhirnya Bewok sama Baron muncul lagi nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Bewok dan Baron ini pernah muncul di beberapa episode sebelumnya di kisah Miftah, di kisah Nindi dan Randy juga ya. Tapi nyambung semua sih kisah Nindi, Randy, Miftah sama satu lagi Luna ya, dan boneka Vidya. Jadi ini nyambung teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanya kok kisah Miftah nggak ada Felisa, karena memang nyampur semua tuh di situ. Nindi ketemu sama Randy, terus Miftah ketemu juga sama Luna. Nanti pasti mereka akan berkesinambungan. Jadi begitu ya teman-teman ya kalau menurut saya. Dan di sini bagaimana keluarga Pak Johan, pengusaha dodol Garut ini diteror oleh Jejen. Waduh, ngeselin juga nih Jejen nih ya. Dia iri terhadap kesuksesannya Pak Johan, yang mana itu menyebabkan dia bersekutu dengan Ki Raga ya untuk mengirimkan sesuatu yang tidak baik kepada keluarga Pak Johan. Dan pokoknya buat Bu Neneng ditunggu lagi untuk lanjutannya untuk kisah Nindi dan Randy ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan
ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.